Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Ma'asyiral ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita dapat bertemu dan berkumpul kembali di majelis yang mulia ini. Dalam pertemuan kali ini kita akan mencoba membahas ataupun mengangkat satu materi berkaitan dengan cinta, yaitu cinta sejati ataupun cinta yang sesungguhnya. Namun yang kita maksud di sini, cinta yang sejati adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan yang akan berbuah kenikmatan dan kebahagiaan bagi seorang hamba, tidak hanya di dunia, bahkan nanti di akhirat. Seorang hamba yang memiliki cinta sejati ini, yaitu kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan janji-janji dari Allah Subhanahu wa taala dan akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala di dunia wal akhirah. Maka pembahasan berkaitan dengan cinta, karena sesungguhnya kalimat ini dalam bahasa Indonesia yang tersusun dari 5 huruf CINTA, cinta. Terkadang banyak orang-orang yang salah paham di dalam mengaplikasikan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, yaitu kita memiliki rasa cinta. Padahal itu semua Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita tujuannya dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cinta tersebut. Sekalipun dengan ungkapan bahasa Arab bisa disebut dengan al-mahabbah, al-hubb, yaitu kecintaan. Maka ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, pembahasan tentang cinta ini ataupun cinta sejati, tapi kita lebih menjurus kepada bagaimana kecintaan kepada Allah dan apa tanda-tanda dan bukti-bukti seorang benar kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya banyak sekali kita dapati manusia menyatakan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya orang-orang yang beriman, bahkan orang-orang di luar Islam sekalipun, mereka sanggup dan mampu untuk menyatakan dengan lisannya betapa cintanya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi yang terpenting bagi kita semua adalah pembuktian. Karena sesungguhnya sebatas menyatakan sesuatu namun tidak bisa dibuktikan, maka ini dikhawatirkan terjatuh kepada cinta yang hanya sebatas di lisan saja. Ya, cinta dusta atau hanya sebatas di bibir saja. Nah, ma'asyiral ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Para ulama menyebutkan bahwasanya untuk mendefinisikan cinta itu agak sulit. Karena sesungguhnya cinta itu adalah sesuatu yang dirasakan namun sulit untuk digambarkan dengan kata-kata. Sulit untuk dijangkau dengan kalimat.
Sehingga tatkala ahlul ilmi berusaha untuk mendefinisikan apa itu cinta, lambat laun definisi itu semakin kabur, nggak jelas jadinya. Sehingga para ulama menyebutkan bahwasanya untuk mendefinisikan cinta, cinta itu adalah ya cinta. Kembali lagi kepada kalimat itu sendiri. Karena sesungguhnya antara satu dan yang lainnya berbeda-beda rasa kecintaannya. Namun semakin kuat kecintaan seseorang, maka akan terlihat ya dan akan terbukti semakin kuatnya dia untuk membuktikan rasa cinta tersebut. Nah, ma'asyiral ikhwan wal akhwat rahimanillah wa iyyakum jami'an. Maka inilah yang kita maksud. Cinta sejati yang dimaksud di sini adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak hanya sebatas kecintaan seorang kepada lawan jenisnya, bukan hanya sebatas kecintaan seorang kepada harta benda, kecintaan seorang kepada kendaraan-kendaraan yang mewah, kecintaan seorang kepada barang-barang ataupun benda-benda yang berharga ataupun yang selainnya dari perkara dunia. Tapi kecintaan yang lebih kita fokuskan di sini bagaimana seorang hamba mampu merasakan dan memiliki kecintaan yang murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya di sana juga para ulama telah membagi jenis-jenis cinta tersebut. Tapi yang paling utama bagi seorang hamba, bagaimana dia memiliki rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena cinta ini masuk kepada cinta ibadah yang tidak boleh dibagi-bagi kepada selainnya. Jika cinta yang ibadah ini, cinta kepada Allah, dibagi kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang kadarnya sama, apalagi sampai lebih cinta kepada selain Allah daripada Allah sendiri, maka inilah ya yang disebut dengan cinta yang bermuatan kesyirikan. Waliyadzubillah. Sehingga di sana banyak para ulama membagi jenis cinta. Ada cinta ibadah, cinta kesyirikan, ada cinta dunia, dan ada cinta yang sebatas tabiat. Dan itu semua ada pada manusia. Nah, ma'asyiral ikhwan wal akhwat rahimanillah wa iyyakum jami'an. Kita masuki ya, di layar proyektor bisa disaksikan ataupun bisa dilihat. Di sana sebatas tulisan ringan saja yang nanti akan kita coba menjelaskan. Cinta sejati ataupun cinta kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan kesempurnaan iman seorang hamba adalah dengan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang perlu kita ketahui bahwasanya mencintai Allah Subhanahu wa taala merupakan kesempurnaan iman seorang hamba. Bahwasanya ketika seorang hamba, seorang manusia, seorang insan ingin mendapatkan kesempurnaan iman, maka hendaklah mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala, dan ini yang paling utama. Dan ini merupakan kesempurnaan iman seorang hamba dengan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di sana para ulama menyebutkan mencintai Allah Subhanahu wa taala ini termasuk syarat keabsahan iman seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Mahabbatullah. Jadi kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala ini merupakan syarat sahnya iman. Sehingga sesuatu yang disyaratkan ya sesuai dengan syaratnya. Apabila syarat itu tidak ada, maka yang disyaratkan juga tidak akan terpenuhi. Tatkala cinta kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada pada seorang, maka tidak ada iman. Maka tidak ada iman, tidak disebut dia sebagai seorang yang beriman. Karena yang namanya iman syaratnya adalah dengan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sana kata para ulama, di antara penggerak ibadah ada 3. Dan salah satu di antara ketiga hal tersebut adalah cintanya seorang hamba kepada Allah dalam pelaksanaan ibadah tersebut. Inilah merupakan penggerak yang sangat kuat sehingga ibadah tersebut benar-benar terasa bagi seorang hamba. Apa ketiga hal tersebut? Para ulama menyebutkan yang pertama adalah al-khauf, yaitu seorang yang merasa takut kepada Allah, kemudian bercampur dengan rasa rojanya, yaitu rasa harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ditambah dengan rasa cinta. Jadi ketiga hal ini harus bergabung pada seorang hamba ketika melaksanakan ibadah. Rasa takutnya kepada Allah ada, dan benar-benar sangat takut kepada
Allah Subhanahu wa taala, tapi di sisi lain dia sangat berharap pertolongan Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah, perlindungan Allah Subhanahu wa taala, ridhonya Allah sangat dia harapkan. Demikian juga itu disempurnakan dengan cintanya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalil yang menyebutkan bahwasanya ini merupakan syarat sahnya iman, yang tidak boleh disamakan kadar kecintaan ini dengan selain Allah Subhanahu wa taala, apapun itu. Karena jika disamakan kadar cintanya kepada Allah sama seperti cintanya kepada selain Allah, apapun itu selain Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah terjatuh kepada kesyirikan. Apalagi cintanya kepada selain Allah Subhanahu wa taala lebih besar daripada Allah sendiri. Jelas ini lebih besar kesyirikannya. Dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-165. Di sana bisa dilihat ataupun di proyektor bisa dilihat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah." Dan di antara manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Jadi ada di antara manusia yang beribadah kepada selain Allah. Apakah itu mereka beribadah kepada patung? Apakah mereka beribadah memuliakan orang-orang yang telah orang-orang soleh yang telah meninggal dunia? Apakah yang mereka ibadahin itu adalah gunung, ataukah matahari, ataukah yang mereka ibadahi itu adalah bulan, ataupun kekuatan-kekuatan ruh yang lain yang mereka anggap mereka itu memiliki kekuatan selain Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka ibadahi. Nah, ada di antara manusia yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan. Dan apa kata Allah Subhanahu wa taala, yuhibbunahum kahubbillah. Mereka tidak hanya sebatas menyembah ataupun beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala tersebut, akan tetapi mereka juga menjadikan kecintaan mereka terhadap sesembahan-sesembahan tersebut sebagaimana cintanya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka cinta kepada sesembahan-sesembahan mereka selain Allah yang mereka sembah itu, mereka mencintai itu sama seperti mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang Allah Subhanahu wa taala singgung dalam ayat ini, ada di antara manusia yang menyamakan kadar cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala disamakan dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita sebutkan tadi di awal, lalu bagaimana dengan orang yang lebih kadar kecintaannya itu lebih besar kepada selain Allah daripada Allah Subhanahu wa taala sendiri. Jelas ini lebih berat. Menyamakannya saja ini termasuk kesyirikan. Lalu bagaimana cintanya kepada selain Allah lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam ayat yang lain di sana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini sering, atau ayat ini sering dibawakan, bahwasanya tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga masalah kecintaan, tidak boleh kita menyamakan kadar cinta kita kepada Allah sama dengan cinta kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka cinta yang seperti ini disebut oleh para ulama sebagai cinta yang bermuatan kesyirikan. Nah, inilah yang ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang dan manusia yang menjadikan rasa cintanya tersebut kepada Allah sama seperti cinta mereka kepada tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala, dan mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala tersebut, dan mereka mencintainya sebagaimana cintanya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini juga bisa kita dapati bahwasanya seorang yang beriman wajib menjadikan kadar kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala lebih besar daripada selainnya. Makanya ayat selanjutnya Allah mengatakan walladzina amanu asyaddu hubban lillahi. Adapun orang-orang yang telah menyatakan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka benar-benar sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang-orang yang beriman. Inilah tuntutan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah. Maka rasa cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa taala benar-benar rasa cinta yang tidak bisa ditandingi kepada selainnya. Walaupun mereka mencintai selain Allah Subhanahu wa taala, mereka mencintai kedua orang tua mereka, mereka mencintai istri mereka, mereka mencintai anak-anak mereka,
mereka mencintai harta-harta mereka, tapi jelas Allah yang lebih besar kecintaannya daripada selain itu, daripada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ma'asyiral ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, kemudian kita beranjak kepada bukti cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini alamatu hubbil 'abdi rabbah. Apa bukti cinta seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan membawakan 3 poin saja nantinya. Ya, ada 3 poin yang paling penting bagi kita semua untuk mengingatnya sebagai bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, di antara bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala mendahulukan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mendahulukan kecintaan, mendahulukan keinginan Allah Subhanahu wa taala daripada keinginan hawa nafsu kita. Karena sesungguhnya kita punya syahwat, kita punya hawa nafsu yang senantiasa mendorong dan menginginkan ini dan itu, ini dan itu. Itulah di antara hal yang membedakan antara makhluk yang dinamakan manusia dengan selainnya. Ya, antara manusia dengan malaikat. Manusia itu diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki hawa nafsu, memiliki syahwat, yaitu memiliki keinginan-keinginan yang banyak, terutama keinginan yang berkaitan dengan duniawi. Ya, kalau kita ingin melihat lebih jelas bagaimana pembenaran ini datang dari Allah Subhanahu wa taala, itu bisa kita lihat dalam surat Ali Imran. Ya, dalam surat Ali Imran di sana Allah taala mengatakan, ya, zuina lin-nasi hubbus syahawat. Zuina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarah minadz zahabi wal fiddah, ya, wal khairil musawwamah, dan seterusnya. Telah dijadikan bagi manusia rasa senang dan cinta mereka dengan para wanita, pada anak-anak, ya, cinta kepada anak-anak, cinta kepada wanita, cinta kepada harta-harta benda yang mewah, al-qanatir muqantarah minadz zahab wal fiddah, emas ataupun perak atau semisalnya. Atau dijadikan kecintaan manusia itu kepada kendaraan, kuda-kuda yang bagus-bagus, kepada al-an'am, binatang-binatang ternak, wal harth, ataupun kepada sawah ladang, kepada tanah, ataupun kepada perkara-perkara dunia, ya, kepada kendaraan, kerjaan, jabatan, ataupun semisalnya. Telah dijadikan, ya, hubbus syahwat. Manusia itu cinta dengan syahwat. Jadi mereka senang untuk memenuhi apa yang didorong atau diinginkan oleh hawa nafsu mereka, oleh syahwat mereka. Nah, demikian. Akan tetapi bukan berarti kita diperintahkan untuk mematikan hawa nafsu, mematikan syahwat tersebut. Namun yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar jangan keinginan, kecintaan kita kepada hawa nafsu tersebut lebih besar daripada kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama sekali yaitu mendahulukan keinginan Allah Subhanahu wa taala daripada keinginan hawa nafsu dan syahwat kita. Karena sesungguhnya terkadang keinginan Allah Subhanahu wa taala dengan keinginan kita itu terkadang bertemu dalam satu waktu, akan tetapi bertolak belakang. Ya atau tidak? Iya. Terkadang keinginan Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita, ya, bertemu dalam satu waktu dengan keinginan kita dalam satu waktu bertemu, namun bertolak belakang. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan A tapi kita mengatakan B. Maka disinilah terbukti cintanya seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Buktikan cinta kita ketika itu terjadi pada diri kita. Ya, di mana dua kutub ini saling tarik menarik, begitu ya, antara, ya, keinginan Allah yang akan kita penuhi ataukah keinginan hawa nafsu kita. Banyak contoh dan tidak mungkin kita bawakan secara keseluruhan. Contoh yang konkret saja ataupun contoh yang real saja yang bisa kita dapat, yaitu bagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan sholat pada waktunya. Sementara pada waktu Allah menginginkan kita mengerjakan sholat itu, pada waktu itu juga syahwat kita menginginkan dunia. Ya, menginginkan perkara dunia. Maka di sini kita diuji. Di sinilah kita diuji untuk membuktikan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak hanya sebatas mengatakan ana uhibbullah, saya cinta Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya tidak hanya kita, ternyata seperti ayat dalam surah Al-Baqarah tadi, orang-orang kafir juga
mereka ternyata mencintai Allah Subhanahu wa taala, tapi cinta mereka kepada Allah mereka duakan. Sayangnya mereka telah menduakan cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka samakan kadar kecintaan mereka kepada Allah dengan kecintaan mereka kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kepada sesembahan-sesembahan selain Allah. Adapun orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina amanu asyaddu hubban lillahi. Adapun orang-orang yang beriman, sangat-sangat cintanya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka siap untuk lebih mendahulukan keinginan Allah dalam rangka membuktikan cintanya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun hawa nafsu mereka memberontak pada saat itu. Ya, meledak-ledak pada saat itu, tapi dia lebih mendahulukan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memenuhi keinginan Allah Subhanahu wa taala. Ini satu contoh saja. Ya, ini satu contoh. Sehingga masalah cinta, inilah cinta sejati, kan gitu ya, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala tidak hanya dimasukkan oleh para ulama dalam pembahasan tazkiyatun nufus saja. Bahkan mereka membahas ataupun memasukkan pembahasan mahabbatullah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka masukkan kepada bab tauhid, bab akidah. Karena sesungguhnya tidak sempurna akidah dan tauhid seseorang sampai dia membuktikan rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak dikatakan iman sampai dia mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan syarat sahnya iman seperti yang kita sebutkan di awal. Ya, syarat sahnya iman adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian. Adapun jika dia menyatakan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi di sisi lain ya, dia lebih mendahulukan hawa nafsunya, keinginan dirinya, maka inilah yang ditegur oleh Allah dalam surat Al-Jathiyah ayat yang ke-23. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah. Ya, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbi wa ja'ala ala basarihi ghishawa wa may yahdihi min ba'dillahi afala tadhakkarun. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, ya ini, maka pernahkah engkau ya Muhammad melihat orang-orang yang telah menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya, sebagai Tuhannya. Ya, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Pernahkah engkau melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Kenapa? Karena dia lebih mencintai hawa nafsunya daripada Tuhannya sendiri yang sebenarnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dia lebih mencintai hawa nafsunya, lebih dia dahulukan apa yang diinginkan oleh hawa nafsunya daripada keinginan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sana dalam sebuah bait syair di sana disebutkan, ya, dalam sebuah bait syair, ya, di sana disebutkan ta'sid ilaha wa tas'amu hubbahu. Kalian mendurhakai atau engkau mendurhakai Allah Subhanahu wa taala, namun berdalih engkau cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ta'sid ilaha wa tas'amu hubbahu. Kalian bermaksiat, berdurhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, namun berdalih mencintai Allah Subhanahu wa taala. Hadza la amri fil qiyasi syani'. Ya, sungguh demi Allah, ini suatu yang buruk dalam proyeksi analogi manusia. Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu. Kalau seandainya cintamu itu adalah benar, niscaya engkau akan mentaatinya. Li'annal muhibba liman yuhibbu muti'. Karena sesungguhnya seorang yang mencintai sejatinya dia akan mentaati zat yang dia cintai. Ya, seorang yang mencintai sejatinya dia akan mentaati zat yang dia cintai, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian. Adapun jika dia mendahulukan hawa nafsunya daripada keinginan Allah Subhanahu wa taala, seperti yang kita sebutkan di awal, terkadang dia bertemu dalam satu waktu dalam rangka untuk menguji cintanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menguji keimanan kita. Karena yang namanya iman syaratnya adalah cinta. Ketika seorang menyatakan cinta kepada Allah, maka Allah pun mencari pembuktian. Kemudian dibuktikan dengan poin yang pertama ini. Mana yang kita dahulukan? Apakah keinginan Allah Subhanahu wa taala ataukah apa yang diinginkan oleh hawa nafsu kita?
Nah, bukan berarti seluruh apa yang diinginkan oleh hawa nafsu kita selalu bertabrakan dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala, tidak. Ya, tidak berarti apa yang diinginkan oleh hawa nafsu kita selalu bertabrakan dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ingin makan, apakah selalu bertabrakan dengan keinginan Allah? Tidak, silahkan Anda makan. Begitu ya. Silahkan Anda makan, mencintai makanan. Saya lebih mencintai makanan yang ini Ustaz dibandingkan yang ini. Ya silahkan. Tapi yang kita maksud, jangan sampai kecintaan kita kepada selain Allah lebih besar, ya, ataupun sampai meninggalkan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala hanya gara-gara kecintaan kita kepada selainnya. Kita lebih mencintai anak-anak kita misalnya, tapi di sisi lain kita telah melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mencintai istri kita misalnya, mencintai teman kita, akan tetapi di sisi lain kita telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita telah melanggar perintahnya, kita telah meninggalkan perintahnya ataupun melanggar larangannya. Maka yang seperti ini adalah cinta yang maksiat. Kan gitu ya, karena mencintai selain Allah Subhanahu wa taala, namun di sisi lain dia meninggalkan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Nah, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allahu ala ilm. Pernahkah engkau melihat ya Muhammad orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya, kemudian Allah Subhanahu wa taala membiarkan dia berdasarkan ilmunya, dan Allah Subhanahu wa taala mengunci mati pendengarannya, hatinya, meletakkan tutupan di atas penglihatannya. Wa may yahdihi min ba'dillahi afala tadhakkarun. Maka siapakah yang akan memberikan hidayah setelah Allah Subhanahu wa taala? Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran kepada Allah Subhanahu wa taala? Baik, maka ini di antara bukti cinta seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pada poin yang pertama. Itu bukti cinta seorang hamba kepada Allah, hendaklah dia mendahulukan keinginan Allah daripada keinginan hawa nafsunya. Ketika keinginan tersebut bertemu dalam satu waktu. Ya, ketika keinginan tersebut bertemu dalam satu waktu, ataupun ketika keinginan itu tidak bertemu dalam satu waktu, namun lebih dia dahulukan keinginan hawa nafsunya, padahal itu bertabrakan dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Apa contohnya? Contohnya seorang yang mungkin yang sangat cinta dan senang dengan minuman keras. Nah, kan gitu ya. Sangat cinta dengan minuman keras atau hal-hal yang memabukkan, yang membahayakan, atau semacam yang dikenal sekarang yaitu narkoba. Ya, narkotik dan kotoran badak. Iya kan? Narkotik dan kotoran badak, narkoba. Hah? Apa itu panjang narkoba? Narkoba itu apa panjangannya? Narkotik? Enggak ada yang tahu juga? Hah? Hah? Masa enggak ada yang tahu ini? Hah? Narkoba, narkotik dan obat-obatan terlarang. Saya tahunya itu narkoba, narkotik dan kotoran badak. Soalnya banyak orang-orang yang mencampurkan satu zat ini dengan zat yang lain. Ada zat yang bisa dijadikan sebagai bahan untuk play, kan gitu ya, untuk khamar, untuk menjadikan mereka itu apa namanya? Ya, play kan gitu ya, terbang, fly. Supaya mabuk. Apakah itu dengan mengambil lem ataukah cat dicampur tape kan gitu ya, dan semisalnya. Masya Allah. Nah, jika keinginan tersebut lebih dia dahulukan, keinginannya kepada khamar, pada minuman keras, padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan ini. Ya, maka pada saat itu kecintaannya kepada selain Allah, maksudnya kepada khamar tersebut merupakan cinta yang haram, kecintaan yang haram. Nah, demikian dan seperti itu seterusnya. Jadi ini merupakan bukti cinta seorang hamba kepada Allah. Yang pertama, hendaklah dia mendahulukan keinginan Allah, apa yang dia perintahkan dan apa yang dilarang oleh Allah lebih dia dahulukan daripada keinginan hawa nafsunya ataupun syahwatnya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian bukti cinta seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala yang kedua, mencintai orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ini buktinya. Dan membenci orang-orang yang membenci Allah Subhanahu wa taala. Maka ini bukti kedua bagi seorang hamba yang mencintai Allah Subhanahu wa taala,
Maka buktinya adalah dengan mencintai orang-orang yang cinta kepada Allah, kemudian membenci orang-orang yang benci kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi sifatnya berkaitan dengan individu dan pribadi, kan gitu ya, mendahulukan keinginan Allah daripada keinginan dirinya sendiri. Adapun yang kedua ini bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka wajib bagi kita. Ini perkara-perkara yang wajib ya. Wajib bagi kita untuk mencintai orang-orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Siapakah mereka yang mencintai Allah? Adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib kita mencintai orang-orang yang beriman secara umum. Kita wajib mencintai orang-orang yang beriman secara umum. Walaupun kita dapati di sana ada orang-orang yang Islam, orang-orang yang beriman melakukan kemaksiatan, tapi yang kita cintai bukanlah kemaksiatan mereka. Namun yang kita cintai adalah keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemaksiatan yang mereka lakukan itu tetap kita nasihati, tetap kita ingkari, tetap kita jauhi. Ya, tetap kita berlepas diri darinya. Namun selama dia masih ada keimanan dan menyatakan keimanan serta secara lahirnya dia adalah orang-orang yang beriman, maka wajib bagi kita untuk mencintai mereka. Ya, mencintai orang-orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan membenci orang-orang yang benci kepada Allah. Siapakah mereka orang-orang yang membenci Allah Subhanahu wa taala? Enggak mungkin seorang yang beriman dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kemudian mengatakan saya benci Allah. Begitu ya. Ya, tidak mungkin. Pasti yang namanya orang-orang yang beriman, sekecil apapun yang penting keimanannya itu adalah benar dari dalam hatinya, kecuali orang munafik kan begitu ya. Benar, masih ada keimanan walaupun seberat dzarrah, ya, pasti dia akan mengatakan saya cinta Allah Subhanahu wa taala. Cuma masalah pembuktiannya itu belum sempurna. Namun dia mencintai Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita sebutkan di awal tadi, di antara bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita mencintai orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala dari kalangan orang-orang yang beriman. Karena secara mutlak, secara umum, orang-orang beriman wajib kita cintai. Ya. Sebagaimana dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai akhinya, sampai dia mencintai saudaranya sesama muslim, sesuatu yang itu juga dia cintai pada dirinya. Kalau kita mencintai diri kita di atas hidayah, maka kita juga harus mencintai saudara kita sesama muslim di atas hidayah. Jangan sampai dalam hati kita, karena kita mungkin sudah mendapatkan hidayah, karena kita mungkin berada di atas jalan yang benar, tatkala kita mendapati orang-orang yang menyatakan keislamannya, ya, kaum muslimin, kita dapati sebagian di antara mereka kemudian tidak tampak ketaatannya, justru yang paling maksimal ataupun yang paling terlihat pada diri mereka adalah kemaksiatannya. Kemudian secara spontanitas kita mencabut kecintaan dari mereka. Saya enggak mencintai mereka, tidak ada cinta saya sedikit pun kepada mereka. Tidak boleh seperti itu. Tetap kita mencintai mereka dalam perkara-perkara yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama cinta yang wajib ini. Kita wajib mencintai sesama kaum muslimin, tapi bukan pada kemaksiatan mereka. Adapun kemaksiatan mereka tetap kita ingkari. Yang kita cintai adalah keimanannya. Nah, demikian. Jadi ini adalah poin yang kedua. Bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mencintai orang-orang yang cinta kepada Allah dan membenci orang-orang yang benci kepada Allah Subhanahu wa taala dari kalangan orang-orang kafir. Maka tidak boleh kita mencintai orang-orang kafir dengan kecintaan yang itu kita berikan kepada orang-orang beriman. Tidak boleh ada rasa cinta kita kepada orang-orang kafir. Selama kita ketahui secara zahir, secara lahiriah dia adalah orang yang tidak beriman kepada Allah, maka haram bagi kita untuk mencintai mereka. Lalu bagaimana dengan melakukan perbuatan baik kepada mereka? Mungkin ada pertanyaan, loh, bukankah kita diperbolehkan melakukan perbuatan baik kepadanya? Iya, tapi bukan karena didasari rasa cinta. Tapi kita berbuat baik kepadanya karena memang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan itu. Karena kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada sesama manusia secara umum.
Karena sesungguhnya yang wajib kita bunuh ya adalah orang-orang kafir yang kita hadapi di medan tempur, di medan perang. Maka inilah yang wajib kita bunuh. Adapun orang-orang kafir yang bertetangga dengan orang-orang Islam, orang-orang kafir yang mendapatkan jaminan keamanan, orang-orang kafir yang sudah bersedia hidup berdampingan dengan kaum muslimin ataupun telah membayar jizyah, membayar upeti kepada kaum muslimin, maka orang-orang kafir seperti ini haram untuk ditumpahkan darahnya, haram untuk diganggu dan semisalnya. Dan kita melakukan perbuatan itu bukan karena dasar rasa cinta kepada mereka, bukan. Masa sih cinta kepada mereka, begitu ya? Rasulullah mengatakan, ya, man qatala mu'ahidan lam yarih raihatal jannah. Siapa yang membunuh seorang kafir yang mu'ahid, ya, orang kafir yang ada perjanjian dengan kaum muslimin, maka dia tidak akan mencium baunya surga. Artinya diharamkan, aroma wanginya surga itu diharamkan bagi orang-orang yang membunuh orang kafir. Orang kafir yang tidak pantas diperangi, tidak boleh kita membunuh mereka, tidak boleh mengganggu mereka. Sebagaimana kita tidak boleh juga mengganggu sesama kaum muslimin. Nah, kita lakukan itu bukan karena dasar rasa cinta, tapi karena dasar apa? Karena rasa cinta kita kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala, bukan cintanya kepada orang kafir. Jangan disalahpahami. Nah, demikian. Sehingga wajib bagi kita untuk mencintai orang-orang mukmin karena mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga halnya wajib bagi kita untuk membenci orang-orang kafir karena mereka tidak beriman kepada Allah. Secara otomatis mereka juga tidak mungkin dikatakan cinta kepada Allah kecuali cinta yang dusta. Nah, demikian. Ya, wajib kita membenci mereka. Artinya tidak mencintai, tidak menyenangi apa yang dilakukan dan diperbuat oleh mereka karena sesungguhnya mereka telah berbuat kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalilnya bisa kita dapati di dalam Al-Qur'an begitu banyaknya, dan di antaranya bisa kita bawakan 2 ayat saja, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mujadilah ayat yang ke-22. Allah taala berfirman, "La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallaha wa rasulahu." Ayat selanjutnya walau kanu abahum atau abnaahum dan seterusnya, walaupun itu keluarga-keluarga kalian. Ya, la tajidu qauman, kata Allah Subhanahu wa taala, kamu tidak akan mendapati satu kaum yang mereka itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dari satu sisi, tapi di sisi lain juga mereka berkasih sayang dengan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dan musuh-musuh Rasulnya. Enggak mungkin kamu dapati ada satu kaum, ya, tidak mungkin kamu dapati, kata Allah Subhanahu wa taala, ada orang-orang yang dia mencintai Allah Subhanahu wa taala, dia cinta kepada Allah, dia cinta kepada hari akhir, tapi di sisi lain dalam hatinya juga sangat cinta kepada orang-orang yang dia cintai tadi. Dia juga mencintai orang-orang yang benci kepada Allah, yang memusuhi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Artinya tidak mungkin bergabung dua cinta ini dalam satu ataupun dalam diri seorang hamba, melainkan dia akan terjatuh kepada cinta yang kesyirikan tadi. Tidak akan mungkin. Jadi konsekuensinya seorang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala dan mencintai hari akhir, maka wajib baginya untuk membenci orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Jadi jangan ada rasa cinta kita kepada orang-orang di luar Islam. Yang ada hanyalah sebatas muamalah yang dibolehkan. Itu yang dibolehkan, ya. Yang ada hanyalah kita meyakini karena ini merupakan bukti cinta kita juga kepada Allah, yaitu dengan mendahulukan keinginan Allah, mendahulukan keinginan Rasulnya. Apa yang diinginkan oleh Allah? Allah Subhanahu wa taala menginginkan bagi kita semua agar kita melakukan muamalah yang baik kepada orang-orang kafir yang tidak memusuhi kita, yang tidak memerangi kita maksudnya. Tapi masalah kecintaan itu jangan sampai tertanam di dalam diri kita kepada mereka. Ya, karena sulit. Kenapa? Karena yang namanya al-hub, yang namanya kecintaan, ini akan mengakibatkan ketaatan, akan mengakibatkan ittiba, akan mengakibatkan mengikuti apa yang dia cintai. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan al-mar'u ma'a man ahabba. Seorang itu akan bersama yang dia cintai. Seorang itu akan bersama orang yang dia idolakan. Lihat saja, mungkin ada orang-orang yang cinta dengan satu tokoh, satu artis. Coba lihat, pasti dia akan ikuti tingkah lakunya. Ya enggak?
Dia akan ikuti tingkah lakunya. Sampai gaya rambutnya juga akan dia ikuti. Ya, kalau orang yang dia idolakan itu mungkin rambutnya separuh ada dan separuh enggak ada, kan gitu ya, dia pun akan ikuti. Memang seperti itu. Itu memang reaksi dari yang namanya cinta. Makanya para ulama sulit untuk mendefinisikan cinta ini. Kenapa? Karena yang namanya cinta itu nanti akan sampai kepada sesuatu yang ditaati dan diikuti, sesuatu yang diittibai. Jadi masuk kepada makna ibadah dia. Jadi seakan-akan yang orang yang diidolakan itu seakan-akan sesuatu yang pantas dia ikuti, akan dia ikuti. Sampai model rambutnya, sampai gaya bicaranya dan gaya jalannya akan dia ikuti. Ya, warna pakaian yang dia sukai akan dia kenakan juga. Seperti itu memang reaksi dari cinta. Makanya seorang yang benar cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah ya. Orang yang benar cintanya kepada Allah, misalnya dia akan mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita pernah melihat orang-orang yang mencintai dan mengidolakan seseorang akan dia ikuti. Ya, akan dia ikuti gaya jalannya, warnanya apa, jenis makanan kesukaannya apa, sampai pekerjaannya kerja apa gitu ya. Bangunnya jam berapa diikuti juga. Alhamdulillah enggak gaya buang air besarnya diikuti juga kan. Nah, itu bahaya kalau sampai gaya buang air besarnya diikuti juga. Masya Allah. Nah, jadi ini merupakan bukti cinta seorang hamba kepada Allah, mencintai orang-orang yang cinta kepada Allah, kemudian membenci orang-orang yang benci kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau firman Allah dalam surah Al-Mumtahanah ayat yang pertama, di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddah wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil musuh-musuhku dan musuh-musuhmu juga menjadi teman-teman setia. Jadi jangan jadikan. Kenapa? Karena yang namanya teman setia adalah teman yang paling dicintai. Seperti yang kita sebutkan tadi. Ya, almar'u ma'aman ahabba. Seorang itu akan bersama orang yang paling dia senangi. Seorang itu akan bersama orang yang paling dia senangi. Lihat saja dalam pergaulan saja kita akan mendekati orang yang paling kita senangi. Iya kan? Iya, seperti itu memang. Ya, makanya Allah mengatakan wahai orang yang beriman, dan ini disebut oleh Allah sebagai aulia. Makanya disebut wali Allah. Kenapa? Karena mereka itu orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wali dikatakan wali atau aulia. Kenapa dikatakan wali murid? Karena dia memang orang itu adalah orang yang paling dekat dengan murid itu. Baik dia orang tuanya ataupun pamannya ataupun yang semisalnya. Kan begitu ya? Nah, itu dia dikatakan wali murid. Maka jangan jadikan musuh-musuhku, orang yang benci dengan agamaku, orang yang benci dengan kalian, benci dengan orang-orang beriman, janganlah kalian jadikan sebagai teman-teman setia. Tulquna ilaihim bil mawaddah. Kalian sampaikan kepada mereka berita-berita tentang Nabi Muhammad karena bil mawaddah, karena rasa cinta. Ya, jadi jangan kita misalnya kalaupun seandainya kita menolong orang-orang kafir dalam keadaan terdesak, dalam keadaan darurat, kita menolong mereka dalam rangka hanya untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, bukan karena cinta kita kepada mereka. Begitu ya, bukan karena cinta kita kepada mereka. Tapi tatkala kita membantu orang-orang beriman, ya, hendaklah kita membantu mereka juga disertai rasa cinta. Karena Nabi mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Enggak sempurna iman kalian, ya, salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya sama kaum muslimin. Ya, sebagaimana dia cinta kepada dirinya sendiri. Jadi beda dengan orang-orang kafir. Ketika kita menolong mereka dalam kondisi darurat misalnya, maka bukan karena kecintaan. Nah, waqad kafaru bima ja'akum minal haqq, karena sesungguhnya orang-orang kafir itu mereka telah ingkar kepada kebenaran yang datang kepada kalian. Nah, ini poin yang kedua, yaitu bukti cinta seorang hamba kepada Allah dengan mencintai orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala dan membenci orang yang membenci Allah Subhanahu wa taala. Dan di sana dalam sebuah asar disebutkan, asar dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia mengatakan, man ahabba fillah wa abghadha fillah wa wala fillah ya wa'ada fillah fa innama tunalu wilayatullah bidzalika. Siapa saja yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, siapa saja yang membenci karena Allah Subhanahu wa taala, siapa saja yang bersikap loyalitas karena Allah Subhanahu wa taala, dan siapa saja yang memusuhi karena Allah, maka sesungguhnya pertolongan Allah itu akan diraih dengan itu. Ya.
Jadi ketika kita mencintai seseorang, maka hendaklah kita mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membenci seseorang, hendaklah kebencian kita itu juga karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bersikap loyalitas kepada seseorang, hendaklah loyalitas kita terhadap orang tersebut didasari karena cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita membenci orang per orang, yang memusuhinya, hendaklah kita memusuhinya juga karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena dendam dan kebencian. Kita memusuhi orang-orang kafir bukan karena sebatas kedendaman saja, bukan karena sebatas dendam saja gitu ya. Bukan hanya sebatas dendam dan jengkel kita saja, bukan, tapi karena memang Allah taala memerintahkan demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Juga di sana hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan ausaqurul iman al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Di antara tali iman yang paling kuat adalah seorang yang mampu cinta karena Allah dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, bukti cinta seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala yang ketiga, dan ini juga yang paling penting. Ya. Bukti cinta seorang hamba kepada Allah yaitu dengan ittiba, mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukti seorang hamba benar cintanya kepada Allah terlihat pada dirinya ittiba kepada sunnah. Paham ya? Jadi bukti seorang hamba cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala-nya itu benar, maka ini terbukti dengan ittiba'nya dia dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini bisa kita dapati dalilnya pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Ali Imran. Ya, dalam surah Ali Imran di sana disebutkan ayat yang ke-31, qala Allah taala qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah ya Muhammad, katakanlah kepada manusia, khususnya kepada orang-orang kafir di masa Rasulullah, karena mereka berdalih bahwasanya mereka juga cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang kafir di masa Rasulullah, mereka juga mengklaim bahwasanya diri mereka cinta kepada Allah. Maka turunlah ayat ini untuk menguji benar atau tidak cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Katakan ya Muhammad, in kuntum tuhibbunallah. Katakan kepada mereka jika benar cinta mereka kepada Allah, fattabi'uni, ittiba'lah kepada diriku. Kepada siapa maksudnya? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang buahnya apa? Hasilnya adalah yuhibbukumullah. Sungguh benar-benar Allah juga akan cinta kepada kalian jika kalian ittiba kepada Rasulullah sebagai bukti cintanya kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan cinta kepada kalian jika kalian membuktikan cinta kalian itu dengan ittiba kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah akan cintai kalian, dan tidak hanya itu, yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sehingga di sana ada sebuah asar dari Al Hasan Al Basri, ya, yang tercantum di dalam kitab Syarhul Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, asar ini dicantumkan di sana. Itu asar dari Al Hasan Al Basri. Beliau mengatakan setelah beliau membawakan ayat ini, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wallahu ghafurur rahim. Apa kata Al Hasan Al Basri? Dia mengatakan wa kana alamatu hubbihi iyahum ittiba'u sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahwasanya bukti ataupun tanda Allah Subhanahu wa taala sedang mencintai mereka, sebagai bukti bahwasanya Allah sedang mencintai manusia, ini terbukti bahwasanya manusia itu ittiba kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwan wa akhwat rahimani Allah wa iyyakum jami'an, bahwasanya ketika kita ingin melihat apakah orang tersebut adalah orang-orang yang dicintai Allah ataukah bukan, maka lihat dari perbuatannya. Jika perbuatannya mencocoki ataupun sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ketahuilah mudah-mudahan orang itu adalah orang yang sedang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya kaum muslimin ittiba kepada sunnah. Kenapa? Karena seorang yang diberi hidayah, dia ittiba kepada sunnah, berarti dia adalah orang-orang yang mendapatkan tanda, ya, mendapatkan sinyal ini orang sedang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Jadi kita jangan menganggap sepele orang-orang yang mengikuti sunnah. Mereka itu sebenarnya orang-orang yang dipilih oleh Allah dan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana pernyataan Al Hasan Al Basri bahwasanya tanda Allah cinta kepada seseorang itu terbukti orang itu ittiba kepada sunnah. Ya sebaliknya, untuk mengetahui bahwasanya apakah Allah Subhanahu wa taala tidak mencintainya, ini terbukti orang itu nggak suka dengan sunnah. Ya, tidak suka mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena konsekuensi yang namanya cinta akan menimbulkan ittiba, akan menimbulkan mengikuti. Seperti yang sudah kita gambarkan tadi, ya almar'u ma'aman ahabba, seorang itu akan bersama orang yang dia idolakan, orang yang dia cintai. Orang yang benar mencintai Rasulullah, mencintai Allah Subhanahu wa taala, dia akan ittiba kepada sunnah Rasulullah, dia akan ikuti. Sampai-sampai gaya berpakaiannya akan dia ikuti, gaya bicaranya Rasulullah diikuti, gaya jalannya diikuti, gaya sholatnya juga diikuti, gaya berpuasanya diikuti. Inilah diantara tanda bahwasanya dia sedang mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sudah kita gambarkan tadi, bagaimana ya orang-orang sekarang yang banyak kita dapati mengidolakan si fulan, mengidolakan artis ini, kita dapati gayanya itu benar-benar mirip dengan artis itu, kan gitu ya. Sak warna-warnanya, gaya jalannya, bahkan sampai ya segala sesuatu yang dilakukan itu sesuai. Ya seperti saya katakan tadi, mungkin gaya buang airnya saja mungkin dia tiru, kan gitu ya. Tapi gaya buang air besarnya Rasulullah nggak pernah dia tiru. Ya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga telah mengajarkan bagaimana cara buang air besar, cara buang air kecil, ya, dengan berapa batu misalnya, dengan menghadap ke arah mana, kan gitu ya, atau yang semisalnya. Nah inilah bukti bahwasanya kita cinta Allah dengan ittiba kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebagai bukti bahwasanya kita melihat mungkin ada orang-orang yang ittiba kepada sunnah Rasulullah, maka ketahuilah mudah-mudahan orang itu adalah orang yang sedang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan di antara yang pembahasan cinta sejati, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan telah kita sebutkan di antara bukti-bukti cinta seorang hamba kepada Allah dengan 3 hal tadi, yaitu lebih mendahulukan keinginan Allah daripada hawa nafsunya. Yang kedua apa? Mencintai orang-orang yang mencintai Allah dan membenci orang-orang yang membenci Allah Subhanahu wa taala. Dan ketiga, ittiba kepada sunnah atau petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Ya mungkin ini dulu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bisa memberikan tambahan faedah dan tambahan ilmu bagi kita semua dan tambahan kebaikan bagi kita semua. Wa alhamdulillah. Mungkin ada pertanyaan, silakan sebelum kita akhir. Tidak ada ya? Cukup? Ya? Iya. Tadi kan disebutkan ada gaya buang air besar dari Rasul itu yang mana? Ada posisi-posisi Iya. Iya sebenarnya mungkin nanti akan ada pembahasan fikih kan gitu ya, karena kita pembahasannya berselang-seling. Ya secara spesifiknya nanti akan ada secara lengkapnya bagaimana adab di dalam ya buang air, adabul khala misalnya gitu ya, adabul khala berkaitan dengan buang air besar ataupun buang air kecil, atau adab-adab seputar di kamar mandi. Namun tidak mengapa ya, karena pertanyaan tadi mungkin sangat dibutuhkan jawabannya. Apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki gaya tersendiri dalam buang air besar atau buang air kecil? Iya kan gitu ya, itu ada. Sebagaimana kita dapati dalam beberapa riwayat bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, ya, bahwasanya tidak pernah Rasulullah SAW dia dapati buang air besar atau buang air kecil itu menghadap ataupun membelakangi kiblat. Itu penuturan dari Aisyah menuturkan bahwasanya dia tidak pernah mendapati Nabi SAW ya buang air kecil dalam keadaan berdiri.
Ya, buang air kecil dalam keadaan berdiri. Walaupun dalam riwayat yang lain, ya, dalam riwayat yang lain didapati seperti riwayat dari Hudzaifah bin Yaman, di sana disebutkan bahwasanya beliau pernah buang air kecil dalam keadaan berdiri. Ya, jadi di sini ada gaya buang air kecil yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sehingga di sana para ulama menjamak kedua hadis tadi karena kedua-duanya sahih. Sehingga mereka mengatakan, adapun dalam kondisi ya tertutup, tempat itu tertutup, ya maka hendaklah seorang melakukan buang air itu dalam keadaan duduk, begitu ya. Hendaklah seorang itu melakukan buang air itu dalam keadaan duduk. Atau para ulama mengatakan bahwasanya yang paling afdol buang air besar itu dalam keadaan duduk ataupun jongkok. Kecuali di sana dibutuhkan dia untuk berdiri, maka tidak mengapa berdiri. Ya, tidak mengapa berdiri. Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas yang paling afdol karena memang di sini ada dua riwayat seperti yang disebutkan tadi dari Aisyah dan dari Hudzaifah, kalau saya tidak keliru itu dari Hudzaifah bin Yaman. Dan adab-adab yang lainnya sebenarnya masih banyak kan gitu ya, tapi mungkin nanti kita sebutkan dalam satu pembahasan khusus berkaitan dengan adabul khala. Ya, insyaallah nanti akan datang pembahasan. Allah. Iya, kita ketahui bahwasanya perkara-perkara haram inda darurah, ketika dia pada kondisi-kondisi yang sangat darurat, ya itu dibolehkan, ya itu diperbolehkan. Jadi menggunakan benda-benda yang terlarang ataupun benda-benda yang secara zatnya itu diharamkan, namun pada kondisi yang darurat ini diperbolehkan. Ya, karena sungguhnya kalau misalnya operasi kan gitu ya, dibelah, itu nggak pakai alkohol kayak apa? Sanggup nggak kan gitu ya, tidak memakai penghilang rasa kan gitu ya, penghilang rasa. Nah demikian. Walaupun di sana para ulama berbeda pendapat tentang alkohol itu sendiri, apakah itu haram ataukah tidak. Sebagian mereka mengatakan ini haram dan sebagian mereka mengatakan tidak haram, karena sungguhnya yang diharamkan itu adalah yang sudah masuk kepada nama khamar, memabukkan. Karena sesungguhnya alkohol jika ditenggak bukan memabukkan tapi mati. Ya kan, alkohol 100% diminum mabuk atau mati? Mati kata dokter ya. Saya mengikuti perkataan para peneliti saja. Bahwasanya kalau alkohol itu ya dikonsumsi 100% itu bisa mati kan gitu ya. Tapi ketika dia diambil, dicampur dengan zat-zat yang lain sehingga bereaksi kemudian menjadi satu zat yang memabukkan, maka disitulah dia menjadi khamar kan gitu ya. Namun sekalipun dia statusnya adalah khamar, akan tetapi ketika waktu-waktu darurat itu sangat dibutuhkan, maka ini diperbolehkan dalam kondisi-kondisi darurat. Apa contohnya ya seperti yang ditanyakan untuk operasi misalnya kan gitu kan, untuk pengobatan. Nah ini insya Allah diperbolehkan. Tapi kalau dia sesuatu yang memabukkan tersebut dicampur kepada obat-obatan, maka ini tidak diperbolehkan juga. Ya, ini tidak diperbolehkan karena yang namanya khamar banyak ataupun sedikit ya sama saja namanya khamar, ya haram, tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Makanya sekarang banyak, alhamdulillah banyak obat-obatan disebutkan di sana non alkohol kan gitu ya. Alhamdulillah. Iya, ada pertanyaan di sini. Yang ini saja kan? Timbal balik apa ini aja? Ustaz tadi apa nih? Ustaz tadi ada pertanyaan, ada pernyataan mungkin ya. Jangan orang yang membenci Allah Ta'ala, kita menyayangi. Gimana nih maksudnya? Kita menyayangi tetapi hanya sekedar muamalah saja. Artinya mungkin gini yang dimaksud, kita tidak boleh
menyayangi ya orang-orang kafir kecuali hanya sebatas muamalah saja, kan begitu ya maksudnya ya, muamalah saja. Iya benar. Lalu bagaimana dengan seorang yang pertamanya kafir lalu masuk Islam, alhamdulillah, kan begitu ya, dan keluarganya masih kafir. Itu gimana Ustaz cara berkasih sayang? Sedangkan itu adalah saudara kandung kita atau ibu kandung kita misalnya. Iya. Ya, yang ditanyakan ini pernah juga terjadi kepada para sahabat seperti Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ibunya adalah seorang yang masih kafir, tapi tetap Rasulullah memerintahkan dia untuk berbuat baik kepada ibunya. Cuma kalau diperintahkan untuk berbuat maksiat, berbuat kekufuran, berbuat kesyirikan, jangan diikuti. Namun kalau yang diperintahkan oleh ibu kita, oleh ayah kita yang masih kafir misalnya, adalah perkara-perkara yang mubah, hanya sebatas disuruh belikan cabai, kan begitu ya, maka ini diperbolehkan, ditaati, kan begitu ya. Ya, karena memang kuatnya ketaatan kepada orang tua. Justru ini sebagai celah untuk melunakkan hatinya sehingga dia masuk ke dalam Islam. Tapi kalau disuruh untuk apa gitu ya, melakukan ritual-ritual yang bisa menyebabkan kesyirikan, kekufuran, maka ya jangan ikuti. Ya, nak, ini tolong nak, apa? Diantarkan makanan ke gereja misalnya, gitu ya. Misalnya kan gitu ya. Ya itu jangan. Ya tidak usah sampai seperti itu, karena dia untuk ya bisa masuk kepada perbuatan ibadah kan gitu ya, kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mentaatinya dalam perkara ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau itu masih perkara muamalah biasa ya enggak apa-apa, boleh gitu ya. Dan kita dapat itu bagaimana pembolehan ini datang dari Allah Subhanahu wa taala seperti Anda bisa baca dalam surat Luqman. Ya, jika memang kedua orang tua memaksa kamu untuk berbuat syirik kepada Allah, fala tuti'huma, maka jangan diikuti kalau memang kita mengetahui di sana ada muatan-muatan kesyirikan dari perintahnya tersebut. Ya, ada kesyirikan, ada kekufuran, maka jangan kita ikuti. Tapi jika itu hanya muamalah biasa, ya tidak apa-apa. Cuci piring, tolong cuci piring nak, ya cuci piring, begitu ya. Wah, anakku ini semakin masuk Islam semakin baik katanya. Alhamdulillah. Ya, Bu masuk Islam, Pak masuk Islam, Kak masuk Islam. Alhamdulillah kan, karena dia melihat wah orang ini, anak saya ini, keponakan saya ini semakin masuk Islam semakin baik akhlaknya. Berarti beginilah ternyata akhlak Islam, maka dia pun akan tertarik. Ya, justru kalau kita setelah misalnya seorang masuk Islam, kemudian langsung dia boikot ayah ibunya yang mungkin masih kafir, saudara-saudaranya, nggak mau mendatanginya, nggak mau bermuamalah kepada mereka, begitu ya. Ya justru begitulah Islam itu. Kalau sudah masuk Islam pasti nggak mau apa-apa kan begitu ya. Pasti pengennya bunuh kita aja kan begitu. Padahal tidak. Ya, padahal tidak seperti itu. Nah, demikian. Yang kita benci hanyalah sebatas ya ibadah-ibadah mereka begitu ya. Dan tidak ada kecintaan bukan berarti kita harus ya menyakiti mereka kemudian meninggalkan hal-hal yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Iya. Apa itu pindah? Menikah beda agama. Iya. Bagaimana dengan menikah beda agama? Maka ini ada dua kondisi. Jika sang laki-lakinya adalah orang-orang di luar Islam, baik itu dari Yahudi, Nasrani ataupun selainnya, si perempuannya muslimah, maka pernikahan ini tidak sah. Ya, pernikahannya tidak sah. Ya, akadnya batal. Ya, akadnya batal. Dan seorang amir, seorang sultan, seorang penguasa wajib memisah mereka. Wajib memisah mereka. Tapi kalau sebaliknya, dari kalangan ataupun dari ya arah ataupun dari pihak laki-lakinya adalah seorang muslim, ya, orang yang memeluk agama Islam, kemudian dari pihak wanitanya adalah dari kalangan ahli kitab, baik itu Yahudi ataupun Nasrani, maka ini sah pernikahannya. Cuma banyak kekhawatirannya. Kan gitu ya. Sah pernikahan mereka, tapi kekhawatirannya itu banyak. Efek negatifnya itu banyak. Ya, walaupun ini sah-sah saja dan boleh-boleh saja, dan ini banyak dilakukan di masa para salafus saleh, terutama di masanya Khalifah Umar bin Khattab. Ya, jadi mereka kaum muslimin dari kalangan laki-laki banyak menikahi wanita-wanita ahlu kitab. Tapi yang dimaksud ahlu kitab ini hanya sebatas Yahudi dan Nasrani.
ya tidak dari selain itu. Adapun agama-agama selain itu maka tidak dikatakan ahlu kitab. Demikian juga orang yang dahulunya Islam, dia memeluk agama Islam, ya, dia memeluk agama Islam, kemudian dia keluar dari Islam alias murtad, ya, baik itu murtadnya masuk dia agama Yahudi atau masuk Kristen, Nasrani, maka ini tidak bisa dikatakan ahlu kitab. Ini dikatakan orang murtad. Karena dia telah merasakan Islam terlebih dahulu. Jadi yang dikatakan ahlu kitab benar-benar asli, ya, dari lahirnya dia seorang Yahudi ataupun Nasrani. Kalaupun ada yang mengatakan bukankah yang dikatakan ahlu kitab hanyalah orang-orang di masa Rasulullah saja, tidak, ya, atau ahlu kitab itu hanyalah orang-orang sebelum diutusnya Rasulullah, tidak. Ahlu kitab itu ya Yahudi dan Nasrani, itulah ahlu kitab. Ya, itulah ahlu kitab yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kaum laki-laki dari kalangan kaum muslimin menikahi, ya, wanita-wanita ahlu kitab, baik itu dari Yahudi ataupun Nasrani. Tapi ini bukan perkara yang dianjurkan. Ya, ini bukan perkara yang dianjurkan. Jadi jangan salah paham, kata Ustadz dianjurkan menikahi wanita Yahudi dan Nasrani. Bukan dianjurkan, dibolehkan gitu. Karena kita nggak boleh mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru yang dianjurkan bagi kita menikahi wanita-wanita muslimah. Kalau masih banyak wanita muslimah, ngapain juga ngelirik-ngelirik wanita Yahudi dan Nasrani, ya, susah. Dan banyak kesulitan-kesulitan nanti yang akan dia hadapi. Kemungkinannya besar, kecuali memang pada saat itu, ya, kekuasaan kaum muslimin benar-benar mendominasi di satu negara. Benar-benar tegak hukum Islam di sana. Sebagaimana di masa Umar bin Khattab, ya, dia menyetop, mengeluarkan keputusan untuk para kaum muslimin, kaum laki-laki dari kalangan kaum muslimin, stop, tidak boleh lagi menikahi wanita ahlu kitab. Kenapa? Karena kebanyakan yang mereka nikahi wanita ahlu kitab. Wanita muslimahnya kok nggak laku gitu ya. Mungkin mereka melihat wanita ahli kitabnya cantik-cantik kan gitu ya. Iya, jadi stop. Makanya kalau memang di sana tegak kekuasaan kaum muslimin, ya, hukum Islam benar-benar mendominasi di satu tempat, satu negeri, ini mungkin boleh saja diterapkan gitu ya, karena memang maslahatnya ataupun, ya, penegakannya dan penerapannya itu bisa dijamin dengan kuatnya kaum muslimin pada saat itu. Adapun jika tidak, maka ini sulit, ya, susah nantinya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, dan saya lebih menganjurkan, ya, pilihlah kaum muslimat yang jelas-jelas agamanya, karena ini yang dianjurkan Rasulullah. Tunkahul mar'ah li arba' kata Rasulullah. Wanita itu dinikahi karena 4, kan gitu ya. Yaitu li jamaliha wa li maliha wa li hasabiha wa li diniha. Fatfad bidzatid din. Taribat yadak, ya. Wanita itu dinikahi karena 4 hal. Karena kecantikannya, ya boleh, begitu ya. Karena hartanya silahkan, atau karena, ya, lihasabiha, karena keturunannya, mungkin dia keturunan darah hijau, alien, darah apa ya, darah biru, ya, boleh, silahkan karena keturunannya, ya, didiniha, ataupun karena agamanya. Tapi kata Rasulullah, fasfar bidzatid din, pilihlah yang memiliki agama yang baik, ya, pilihlah wanita yang memiliki agama yang bagus. Taribat yadak, kalau tidak berdebu kedua tanganmu. Maksudnya kamu celaka kalau enggak memilih pasangan ataupun istri yang tidak memiliki agama, itu bisa celaka. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi itu tadi, ya, bagaimana menikah beda agama itu ada 2, dilihat dari pihak mana, laki-lakinya atau dari pihak perempuannya. Kalau yang dari pihak laki-lakinya yang muslim, kemudian perempuannya yang non-muslim dari Yahudi Nasrani, maka ini diperbolehkan. Adapun sebaliknya maka tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Jika seorang muslim mengucapkan 2 kalimat syahadat tapi tidak niat mengucapkan, maksudnya hanya untuk orang yang tetap masuk Islam atau tidak? Ya, kita lihat. Bagaimana seorang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat dalam rangka untuk mengolok-olok gitu, bukan untuk masuk Islam. Iya.
Ya kalau ada sultan ataupun ada Amirul Mukminin ya ditangkap aja. Ya, adapun kalau kita dapati ada orang seperti itu di saat ini, begitu ya, disuruh bersyahadat, kemudian dia awalnya mengatakan bahwasanya saya ingin masuk Islam, kemudian setelah diajarkan 2 kalimat syahadat, kemudian mengatakan saya cuma main-main aja, kan begitu ya, lapor aja sama polisi, kan begitu ya. Ya artinya tidak usah digubris lagi setelah itu. Ya orang seperti ini ya orang yang diancam dengan ancaman yang sangat berat. Ya Allah Subhanahu Wa Taala ya telah jelas ini ya, Allah Subhanahu Wa Taala telah mematikan ataupun menguji mati hatinya, begitu ya. Apalagi sampai dia istihza. Jadi tidak diperbolehkan istihza seperti itu. Karena istihza terhadap perkara-perkara agama, terhadap ayat Allah, terhadap Allah dan Rasulnya, maka ini adalah perkara yang kufur, ya dosanya sangat berat. Wallahu a'lam bishawab. Ya gimana? Kita cukupkan ya. Cukup insyaallah ya. Yang mungkin yang kita sampaikan mudah-mudahan bisa memberikan tambahan kebaikan bagi kita semua. Nanti akan kita lanjutkan pada materi yang lainnya insyaallah. Ini saja dari saya. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.